Jadi orang itu harus mengalir seperti air. Kita bahas Erick Thohir. Gimana Mas? Gimana? Apa nih? Apa yang harus dibahas dengan soal Erick Thohir? Pak Erick itu memiliki sosok yang menarik tentunya. Dia selalu punya strategi dalam pengambilan keputusan. Dan dia itu pendekatannya adalah apa yang diekspektasikan masyarakat dikasih lebih. Melebihi ekspektasi ya, melebihi ekspektasi. Itu selalu yang ditekankan strategi Erick itu seperti itu. Contoh, Sintayong, pelatih sepak bola kita, itu kepingin ada lawan yang sepadan, minimal 100 peringkat ke 100 ke atas, bisa 90, bisa 50 gitu. Dikasih juara dunia, enggak satu. Kemudian Erick bilang, ya sekali-kali kita harus kasih yang terbaik untuk negeri ini. Betul. Supaya Sintayong respect ke saya. Sebenarnya itu ya, tapi ya memang gitu ya. Iya gitu. Nah kemudian ada beberapa hal juga, misalnya masyarakat kepengen liganya bagus, wah dikasih fasilitas ini harus begini, warganet minta VAR, dikasih VAR, gila nggak? selalu dikasih itu ya. Iya gitu. Dan pertimbangan dia masuk ke PSSI itu juga punya langkah-langkah strategis tentunya. Karena beliau Menteri BUMN, maka langkah strategisnya pasti saya Menteri BUMN, saya ketua PSSI juga. Kalau kamu mau pilih saya waktu itu ya, masuk masa pemilihan gitu. Mau milih saya tak kasih sponsor BUMN, mau enggak gitu. Istilahnya begitu ya. Walaupun di dalam pemilihan itu kita tidak tahu langkah apa yang strategi apa yang diambil, tapi saya rasa hal itu mungkin bisa dilakukan supaya dia bisa menang gitu waktu itu kan. Nah, kemudian pasti dia akan memberikan feedback atau memberikan hal yang melebihi ekspektasi juga dari sisi klubnya, supaya klub juga sayang ke Erick gitu. Itu juga sama. Nah, hal itu pula, ini udah mulai konklusi belum? Ini masih sepak bola ya? Nge-switch-nya bingung ini. Karena belum ada deklarasi gitu. Nah itu belum ada deklarasi, tapi dari segi brandingnya, kemudian cara penanganan masalah itu Pak Erick tuh selalu begitu. Pendekatannya adalah apa yang diharapkan itu pasti dikasih lebih, untuk orang bisa respect ke dia, untuk orang bisa lebih mencintai dia. Nah itu kayak bukan kayak ini kok bisa kayak gini, jangan-jangan ada sesuatu gitu, kan ada kekhawatiran untuk itu juga Mas. Kan kayak dia tuh seharusnya tidak harus melakukan hal itu, tapi karena dia melakukan hal itu, bukannya kubu-kubu yang tidak terlalu suka dengan Erick nanti pastinya ada sesuatunya di baliknya nih, pasti kan gitu. Iya bisa jadi seperti itu. Tapi kan dia karena masih karena masih Menteri BUMN juga, masih di lingkupnya pemerintah juga. Ya paling enggak punya backingan sampai 2024 kan. Iya itu benar. Kayak Kaisang kan. Masih punya backingan sampai 2024. Nah itu misalnya nih nanti ganti presiden, dia nggak jadi Menteri BUMN misalnya, ya pasti kemungkinan besar ya. Iya. Apakah pasti bisa kayak gini? Mungkin enggak, karena kan tidak bisa memutuskan sendiri, kemudian tidak bisa mungkin juga pemilik atau BUMN yang baru itu punya visi sendiri. Betul, gitu iya. Kan. Itu mungkin saja gitu kan. Karena Pak Erick itu penyuka olahraga dan dia Menteri BUMN itu dia BNI cocoknya buat volley misalnya gitu kan. Oh iya. BUMN ini cocoknya buat bulu tangkis gitu kan. Kemudian yang sepak bola cocoknya BRI karena BRI dimiliki masyarakat secara menyeluruh sampai ke level middle ke bawah, itu pasti punya rekening BRI karena pasti punya KUR. Nah kalau kayak gitu, apakah bukan jabatan yang lebih cocok untuk Erick itu Menpora Mas? Iya, apakah larinya akan ke sana atau gimana?
Aduh, ini agak jahat sih sebenarnya. Karena posisi Menpora itu proyek makro, Iya betul. makro gitu. Nah, PSSI itu tuh kayak presiden republik. Jika kamu menguasai PSSI, kamu menguasai seluruh masyarakat secara umum. Karena secara umum masyarakat senang sepak bola. Betul. Kalau sepak bolanya yang dulu dibuat seperti itu, banyak pengaturan skor, wajibnya tidak capable gitu kan, shooting broadcastingnya kurang bagus, apalagi dulu nggak ada VAR. Kalau sekarang diubah tek minimal mirip dengan liganya yang terdekat siapa ya? Thailand misalnya atau liganya Malaysia, pasti orang kan gitu kan. Oh iya, Presidenku presiden PSSI mas. iya betul. Berarti oh iya sih, lebih mudah untuk menggait hati Makanya- masyarakat. Ketua PSSI itu langkah yang sangat strategis sebenarnya Untuk Erik, untuk siapapun. untuk siapapun. Untuk Kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak seperti itu, Mas? seperti itu. Seperti itu ya? Terakhir itu Pak Edi Rahmayadi, setelah Pak Edi dilengsarkan, tapi karena dia masih punya hati masyarakat di suatu daerah, maka dia maju kemudian terpilih. Nah, Pak Iwan Bule kemarin juga dilengsarkan. Habis Pak Iwan Bule bukan dilengsarkan, Pak Iwan Bule di KLB kan. Ya lengser. Di KLB kan, kemudian langkah selanjutnya apa? Gabung Pak Prabowo, gitu kan? Karena mengisi posisinya Pak Sandi kan, gitu kan. Nah, hal seperti itu lumrah terjadi karena ini seperti ini langkah yang diambil daripada kamu ambil artis, bisa jadi kamu ambil yang sudah pernah berorganisasi seperti ini. Ya, oh iya benar-benar. Iya sih, benar. Ada kan partai yang ngambilnya maunya artis doang gitu kan, tanpa punya visi gitu kan. Betul. Ada juga yang ngambilnya orang yang pernah organisasi sebelumnya, entah di KONI, entah di kementerian, atau di ketua organisasi keolahragaan seperti PSSI, PBSI. Cuman ternyata yang paling populer PSSI. Iya betul. Gitu. Karena masyarakat olahraga yang sangat diminati masyarakat, terutama di Indonesia, itu adalah sepak bola. Walaupun belum punya prestasi yang mendunia. Betul. Nah itu berarti kan apakah sebenarnya langkah Pak Erik berarti kan tidak menutup kemungkinan bahwa menjadi ketua PSSI itu adalah langkah tepat untuk terjun ke dunia politis. Sebenarnya kan posisi saat ini kan juga cukup strategis ya, ini Menteri BUMN. Betul. Cuman Menteri BUMN ini kan yang tahu kalangan orang-orang tertentu saja. Iya. Kan? Ini kita belum plot twist ke samping ya, kita masih di area BUMN dan PSSI ya. Nah, kemudian waktu itu ada gonjang-ganjing PSSI, ceritanya begitu ya. Kemudian waktu Kanjuruhan juga, kemudian ini kalau dibiarkan terus-menerus kita bisa di-banned FIFA lagi. Betul. Untuk kedua kalinya gitu kan. Nah, sebagai langkah strategis waktu itu ya, misalnya kita berandai-andai dalam satu ruangan ada Pak Jokowi, ada Erik gitu kan. Pak Jokowi kan meetingkan semua menteri, ada Pak Zainuddin Amali. Pak Zainuddin Amali, ini PSSI gimana ya enaknya ya gitu kan, dirapatkan. Terus Pak Erik usul misalnya, boleh nggak Pak saya rangkap jabatan misalnya gitu kan. Ya udah, Rik kamu maju, Pak Zainuddin kamu juga maju. Jadi saya mau sepak bola ini diselamatkan, misalnya gitu ya, misalnya gitu. Kemudian masuklah di situ, kemudian gimana Pak nanti menyelamatkannya? Ya itu Pak Erik kan Menteri BUMN, BUMN punya berapa? Disusuti aja ke masing-masing klub gitu kan. Itu kata Coach Justin juga kemarin. Enggak kata saya juga. Itu kita baca beberapa tulisan juga gitu. Nah, kemungkinan suasananya seperti itu. Maka dilibatkanlah Pak Zainuddin Amali sama Erik masuk ke dalam PSSI. Gimana caranya? Kan kalau pemerintah mengintervensi kan auto kena banned. Betul. Nah, caranya adalah ikut KLB.
Oh iya, jadi bener. ketua dan wakil ketua. Betul. Caranya iya. seperti itu ternyata. Nah itu tidak menyalahi aturan statuta FIFA. Betul. Nah akhirnya terpilihlah semua. Waktu ya akhirnya lah dengan kasak kusuknya akhirnya terpilih Pak Erik, Pak Zainuddin Amali sebagai wakil 1, Ratu Tisha sebagai wakil 2, petahana Yunus Nusi sebagai sekjen. Itu awal mulanya gonjang-ganjingnya seperti itu. Nah, karena ini kata Coach Justin juga, salam Coach. Karena posisi Erik itu strategis, itulah yang akan dipilih sama klub gitu. Benar nggak? Betul. Iya. Klub itu di Indonesia itu klub sepak bola itu belum 100% mandiri secara bisnis, bisa menggaji karyawan-karyawan terlebih kemarin itu sempat mandek karena COVID. Pasti itu akan berdampak kepada finansialnya mereka, dan kemarin juga liganya berhenti total, tidak bisa dilanjutkan di Liga 2-nya juga, dan Liga 1-nya nggak ada hadiahnya, katanya hadiahnya dari Erik kemarin. Itu. Nah itulah suasana seperti itu kemarin yang membuat klub itu akhirnya memilih Erik. Nah dia pasti memiliki strategi lain, strategi untuk bisa memenangkan hati pemilik klub, karena yang milih itu pemilik klub dan Asprof gitu. Nah melanjutkan dari itu kepemimpinan Erik itu langsung punya grand plan, grand plan 100 hari kerja. Jadi udah tahu dia mau ngapain tuh. Pertama dia undang eksternal dan internal, eksternal lah, ada waktu itu ada pengamat Akmal Mahali kalau pernah dengar, kemudian Bung Towel, semua praktisi sepak bola digabungkan, kemudian usul apa. Dari usulan itu, nah itu kan inilah kekuatan Erik. Dari usulan itu kan mewakili, ini seperti kayak kita di DPR sebenarnya, ya kan? Iya. Erik itu eksekutif, ya. Pengamat sepak bola dari luar itu tuh legislatif. Nah, pengen apa? Nah, tentunya legislasi kan mewakili dari masyarakat bawah, gitu kan? Mewakili dari klub, mewakili dari masyarakat bawah, kemudian supporter gitu kan. Nah itu mengusulkan ini VAR Pak, kemudian liganya Pak, kemudian mantan atlet Pak, kemudian timnasnya Pak, kemudian wasitnya Pak, terutama poin-poin itu banyak sekali. Nah kemudian Pak Erik bilang, saya nggak janji semuanya, kalau ini saya jalankan bisa 50%, ini bagi saya sudah luar biasa karena waktunya mepet. Betul. Nggak nyampe berapa ratus hari ya dari sekarang ini ya, beberapa langkah itu dia punya gebrakan itu, dan itu satu persatu akan terchecklist. Dan hal yang terpenting yang tidak dilakukan PSI dulu adalah konferensi pers ketika melakukan sesuatu. Oh iya benar ya, iya sih, gaya komunikasinya itu seperti itu. Kalau dulu ya melakukan aja, mungkin dadaan gitu. Kalau sekarang terplanning, kemudian melakukan konferensi pers, karena pers itu penting banget. Kalau persnya nggak dikomunikasi, mereka akan menebak-nebak nih mana gitu kan. Nah itu dikomunikasikan. Kita akan membuat yayasan untuk mantan atlet, kemarin sudah di launching ya, sudah jadi itu checklist pertama. Kemudian Sintayong minta FIFA Messi lawan 100 ke atas dikasih Argentina, checklist satu lagi gitu kan. Kemudian apa lagi gitu, liganya supaya lebih efektif. Nah dia bikin versi liganya nih, ada reguler ada championship gitu. Itu seperti MLS Amerika, which is Pak Erik juga punya klub di Amerika, MLS gitu. Nah itu langkah-langkah bagus juga. Kemudian wasit dikasih pelatihan lagi, dikurasi, dia kerjasama dengan Jepang atau mana gitu.
untuk melatih dan mengkurasi lagi wasitnya itu yang terpilih gitu. Terus dikasih tunjangan BPJS, which is BPJS BUMN kan, BUMN ya. negara juga gitu. Karena kemarin begitu terpilih dia langsung mengunjungi rumah wasit ya. yang notabene kurang mampu gitu. Nah itu tuh simbolisnya Erik tuh keren banget. Terlepas dari itu sebuah pencitraan brandingisasi ya, itu simbolis itu tuh kita terlalu termakna. Jadi setiap postingan Erik, misalnya dia melakukan postingan sesuatu, ini tuh pasti ada maknanya. Nah, aku senangnya Erik tuh di situ. Nah, entah terlepas apa nanti yang akan dilakukan ya ke depan ya, langkah-langkah ini tuh nabung dia itu nabung. Ketika salah satu checklist sudah terpenuhi, masyarakat kan happy. Apalagi nanti Liga 1 sudah mulai jalan, kemudian performa wasitnya bisa dilihat. Dia juga menekankan broadcasting. Kalau dulu broadcasting itu dadakan, sekarang broadcasting itu di-plan setahun timnas untuk RCTI, setahun liga untuk siapa nanti. Jadi dia di-planningkan. Apalagi misalnya nanti masalah izin, tinggal telepon Pak Sopo sekarang, Pak Tito. Iya, Pak Tito kan Mendagri atau ya kepolisian siapa? Pak Andika. Siapa? Sigit? Pak Sigit. Ya tinggal kan masih satu circle istana, tinggal tolong ya Pak. Nah itu berarti kan tetap idealnya adalah ketua PSSI harus dari pemerintahan Mas, idealnya atau gimana? Sayangnya kalau dari Kemenpora itu nggak relevan, makanya Pak Zainuddin Amali mengundurkan diri. Iya. Diganti Dito, bukan Frandito, Dito. Gitu kan. Iya. Nah, itu karena kalau Kemenpora jangan memihak cuma PSSI doang. Iya sih, karena lingkupnya itu makro. Kalau PSSI ya sepak bola doang. Nah, Pak Erik itu beruntungnya adalah BUMN. Dia punya akses untuk pendanaan investor, menjadi investor. Setiap klub sepak bola kan ada 18 klub, belum Liga 2-nya. Gitu. Nah itu apakah misal dia bukan Menteri BUMN sebenarnya bisa nggak sih? Bisa aja sebenarnya kan? Sebenarnya bisa. Cuman kan pendekatannya agak lebih agak lebih lama pastinya. Kita itu belum pernah punya sponsor timnas dari dulu ya. Pernah sih ada Ultramik dulu, tapi cuma sebentar. Nah, baru sekarang ini punya sponsor timnas lagi. Siapa sponsor timnas sekarang? Siapa? Freeport. Siapa lagi kalau bukan Erick Thohir ya? Ini kan nyata sentuhan beliau gitu kan. Betul. Nggak mungkin dia ngomong sama Persipura. Iya betul itu. Jadi sponsornya Persipura Freeport gitu kan. Apakah dia ngomong Persipura aku kenal kayak nggak mungkin ya. Tinggal telepon gitu kan. Kayak gitu. Terus di sininya sponsornya siapa? Apa? BRI. Ya. Ini tinggal milih Pak gitu. Kemarin yang belum dapat sponsor kan minuman aja, makanya Le Mineral labelnya dicopot kemarin. Ya karena mungkin BUMN nggak ada yang concern di air mineral ya. Nah, itu berarti kan memang sebenarnya misalnya nanti ya di ketua harusnya PDAM itu gambarnya itu. Masa Julian Alvarez lagi minum atau Emilio Martinez minum PDAM tulisannya itu kan keren itu, diberi branding. Berarti kan sebenarnya memang butuh sentuhan pemerintah Mas. Entah itu itu sudah dikatakan, ini kata Bung Towel ya. Itu beberapa program dari PSSI itu harus selaras dengan pemerintah. Karena dulu ya sebelum ada sponsor-sponsor ini, dana itu dari pemerintah Pak. Ya itu kan kena subsidi timnas itu yang biayai pemerintah. Ya betul. Walaupun ada sistem rem dan segala macamnya, itu tetap pemerintah yang turun tangan gitu. Kalau programnya tidak selaras, maka
Yang terjadi apa? Timnas berangkat tanpa dana. Iya, iya sih benar. Yang terjadi apa? Manajernya yang nomboi dulu. Betul, iya. Nah, manajernya kalau nggak kaya nggak bisa Pak. Gitu. Makanya kan yang susah di situ. Nah, dengan adanya ini akan bisa selaras. Manajer timnas juga sekarang strategis juga dari Polri juga. Itu juga pasti selaras gitu. Jadi langkahnya lebih enak. Nah, kembali ke masalah strategi brandingnya Erik tadi, dia ini sedang menabung untuk langkah selanjutnya. Kita belum tahu nih langkah selanjutnya apa, tapi apa yang dia kerjakan itu rapi banget, rapi. Kemudian dia bisa menceklis apa yang dimau masyarakat dengan dikasih ekspektasinya yang lebih lagi. Betul. Itu caranya Erik tuh kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini akhirnya tujuannya itu nanti ketebak, berarti kan dia harus lepas dari PSSI, Pak. Itu yang kita belum tahu karena dia belum deklarasi. Dia selalu ngomong kalau saya belum dapat bukti, iya kan gayanya gitu kan. Saya belum dapat bukti, hitam di atas putih, belum menghadirkan Argentina langsung, saya nggak akan konferensi pers gitu. Sama halnya nanti dengan langkah selanjutnya. Ketika belum ada namanya di KPU, berarti dia masih sah ketua PSSI. Itu yang dia pegang, yang dia fokus. Pasti jawabannya kayak gitu. Iya sih, Udah tahu kita gayanya Pak Erik komunikasi itu gitu. Pelan pasti. Tidak perlu menjelaskan secara retorika, tidak perlu menjelaskan pemilihan frasa dan diksi yang dirubah-rubah, tapi pelan tapi pas. Ya, selama belum ada namanya di KPU dia tetap ketua PSSI. Tapi kan itu artinya tidak ada kejelasan, Pak. Ya kan, ini masalah waktu. Iya. Karena ini masih 2023. Tuh. Sedangkan nanti kan 2024 kan, Februari kan. Masih lama lah. Masih lama. Betul, itu kan kekhawatirnya tuh kalau misalnya ya oke lah mungkin Pak Eriknya katakanlah tidak mengarah ke sana, tapi kan pasti ada kubu-kubu lain yang Erik aja nih, Erik ini lagu bagus di masyarakat. Makanya dia bikin grand plan dulu. Oh iya sih. Siapapun yang melanjutkan nanti kalau dia berpindah tangan atau dia berpindah haluan, grand plan-nya akan jalan. Dan makanya kenapa tidak hanya Pak Erik yang dilibatkan dalam kepesertaan pemilihan ketua PSSI waktu itu. Kenapa Pak Zainuddin ikut-ikutan juga? Itu juga pasti ya kita nggak ngomong Pak Jokowi yang nyuruh gitu. Tapi kebacanya gitu. Kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu. Masa ya Pak Zainuddin Amali mau melepas jabatannya sebagai Menpora, malah mau ke organisasi Nirlaba. Apakah iya seperti itu? Lumayan loh gaji menteri itu. 15 juta loh. Pak Erik masih dapat gaji menteri loh. Iya, wah itu ya itu kan hanya kontroversi juga soal rangkap jabatan itu kan. Nah, itu kan berarti kan apa? Pak Erik kan tidak menutup kemungkinan untuk nanti diangkat. Pasti kan nanti narasinya bilang mungkin ya lebih mudah mengurusi PSSI kalau saya jadi wakil presiden gitu kan. Kayak dulu Jokowi lebih mudah ngurusi Jakarta kalau saya jadi presiden gitu. Ya. Gimana ya? Saya sih belum baca status FIFA ya. Boleh apa enggak ini? Kalau boleh sih keren sih. Kalau berarti kan secara tidak langsung mungkin. Kalau boleh sih bakal keren gitu. Artinya apa? Akses yang dimiliki akan semakin lebih leluasa gitu kan. Akses apa? Akses investor, kemudian kerjasama antar federasi itu akan lebih giat lagi dilakukan. Kemudian terutama masalah infrastruktur. Iya itu sih. Sebagian besar infrastruktur yang ada itu milik negara. Nah, kayak Kanjuruhan itu milik negara sebenarnya, dari milik Pemkab gitu kan. Nah, itu tuh kalau dia hanya di BUMN, dia itu kurang leluasa juga pasti. Kalau di lebih tinggi lagi pasti bisa ngomong sama Pak Basuki. Kalau masih Pak Basuki ya, kalau masih Pak Basuki sama Bu Sri Mulyani kan. Bu aku jaluk
anggaran buat renovasi semua stadion berapa triliun misalnya gitu kan. Kalau bikin stadion di IKN ya Bu. Lalu dia baru terpilih PSSI langsung ke IKN ditunjukin sama Pak Jokowi itu nanti training ground di sana kan. Gitu loh Pak. Tapi itu nanti jadi kayak kecemburuan nggak sih sama cabang olahraga lain sebenarnya? Ya itu pasti Pastilah ya. pasti nggak bisa dipungkiri, tapi yang jelas semua akan mendapatkan porsinya sendiri-sendiri. Karena kan Pak Erick pernah bilang kenapa saya memilih-milih banget BUMN yang akan berinvestasi di olahraga. Itu harus cocok dengan brandingnya gitu, kayak misalnya BNI ya cocoknya di voli gitu kan, nggak bisa dialihkan kemana gitu. Nanti futsal punya sendiri, nanti sepak bola itu BRI sudah pasti, karena sepak bola itu lebih luas, tontonan masyarakat, lebih luas, masyarakatnya lebih luas, menjangkau semua masyarakat dan brandingnya cocok dengan BRI ya. gitu, karena lebih ke masyarakat gitu. Oh, berarti iya, tidak asal pilih tapi mencocokkan branding juga ya? Mencocokkan branding gitu. Terus di timnas kenapa milihnya itu Freeport? Karena kan ini industri mineral, utamanya lurus dengan nanti membantu brandingnya Pak Menko Marves untuk membawa ini ke jangkap branding dunia. Gitu. Ya, aku punya Freeport loh, Yang dunia juga ya? Ya pasti gitu. Itu juga karena orang akan melihat. Orang Argentina itu akan melihat PT Freeport ki opo toh? Iya, benar. Mencari. Wah, ternyata dunia gitu ya sebenarnya. Itu loh, itu tuh sudah dipikirkan semua, Pak. Langkah-langkah kecil itu sudah dipikirkan semua. Kerennya itu, dan itu pasti akan melebihi ekspektasi masyarakat, itu pasti. Itu karakter Pak Erick gitu. Dan Pak Erick itu selalu punya tangan kanan yang opo-opo iso. Apa semua yang Pak Erick perintahkan selalu bisa dilakukan. Itu pasti di masa dia berkarir itu pasti punya Pak. Dulu zaman di apa namanya di Jakarta itu Jack FM ya atau media sekarang jadi Noise. Nah itu kan awal-awal yang bangun Pak Hasani dulu, Pak Hasani, medianya Pak Hasani gitu. Sekarang Pak Arya, semua Pak Arya. Pak Arya itu asisten Menteri BUMN. Sekarang ditarik jadi disuruh maju juga jadi kalau di PSSI itu namanya apa? Kayak komisaris gitu. Apa? Esko. Jadi mau di BUMN maupun di PSSI ngurusi Pak Arya. Pasti punya sosok itu. Nah itu selalu dijaga itu sama Pak Erick. Di semua lini karirnya beliau pasti punya sesuatu. Nah misalnya nih, akhirnya dia maju, cawapres lah katakanlah. Iya. Terus kalah. PSSI gimana? Dan yang menang, tapi apa kemungkinan di sini pergantian pemerintahan itu akan mengobrak-abrik struktur PSSI? Bisa nggak? Secara tidak langsung bisa dong. Iya, PSSI akan selalu hidup karena orang peduli dengan sepak bola. Ketika tidak ada pemerintah pun pasti akan ada orang-orang baik yang bisa menyelamatkan itu. Itu hukum alamnya seperti itu ya. Tapi tergantung siapa pengurus di dalamnya dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau kebijakannya cenderung tidak transparan, masih sama seperti dulu, kemudian gerusak-gerusuk, itu akan sulit orang-orang baik mendekat gitu. Iya. Nah, orang baik akan mendekat itu ketika pengurusnya juga transparan. Betul. Nah, itu juga sama nanti ketika Pak Erick tidak di PSSI lagi, orang-orang baik ini pasti akan selalu ada kalau grand plan-nya Pak Erick itu tetap dijaga. Iya, itu masalahnya. Karena apa? Di kepemilikan di level klub kan pemilih ketua PSSI itu kan level klub juga. Level klub itu rata-rata pemilih Pak Erick semua.
itu kan, Raffi Ahmad semua, itu Gading Martin itu kan punya Kaisang. Nah itu maksudnya, berarti kan sebenarnya aduh kayaknya janganlah, nggak usah cawapres lah gitu ya harusnya ya. Iya. Atau gimana? Ya bisa jadi nanti ketua PSSI-nya Kaisang juga bisa. Depok. Itu gimmick. Habis ini bahas Kaisang aja. Gimmick gitu, aku udah tahu itu. Kayaknya iya ya. Iya. Berarti kan memang wah iya sih apa? Ya, kita cut aja. Habis ini bahas. Jangan Pak Erik itu masih menarik soalnya dengan kepopulerannya yang saat ini kalau misalnya tidak dimanfaatkan kan sia-sia mas. Iya, makanya hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi yang kita pahami, yang kita sangkakan atau yang kita prediksi bahwa dia akan jadi cawapres. Ya, apakah cawapresnya Ganjar atau cawapresnya Prabowo? Ganjar. Kalau dia menjadi cawapresnya Ganjar, maka dia akan melengkapi apa yang dilakukan, apa yang menjadi kesalahan Pak Ganjar. Apa itu? Piala Dunia. Benar itu, iya itu, benar itu. Tidak bisa diserang lagi. Puzzle-nya akan ketemu. Betul itu. Iya benar. Aku punya Erik kok gitu ya. Gayanya Pak Erik pasti kita semua tahu masa lalu tidak bisa diubah pasti. Jangan khawatir, saya akan mendatangkan Piala Dunia antar negara Muslim. Betul itu. Itu program terdekatnya Pak Erik. Itu strategis banget. Nah kalau sudah negara ada kata-kata Muslimnya, itu kan berarti secara pembawaan karakter nanti sudah bergeser kemana kita sudah tahu arahnya. Nah itu tadi langkah yang dia tuju itu pasti punya makna dan akan melebihi ekspektasi masyarakat. Itulah Pak Erik. Cawapresnya. Jika Mas Rey, jika dia memang cawapres, benar-benar cawapres, ya itu langkah yang dia ambil, strategi yang dia ambil itu bagus banget. Benar. Secara pendukung dia sudah punya masyarakat yang suka bola yang nantinya dia sudah buktikan dengan liga yang akan jalan nanti, itu kan. Orang akan melihat kualitas broadcastingnya, orang akan melihat kualitas wasit yang sudah diawasi oleh Federasi Liga Jepang. Kemudian nanti dia kerjasama dengan Jerman untuk direktur teknik independen, bisa jadi nanti Oliver Kahn yang ditunjuk. Terus wasitnya nanti, komite wasitnya yang ditunjuk bisa jadi yang Kolina, yang wasit galak Piala Dunia itu kan. Ini kan sesuatu yang penuh makna. Dia pengen kuat di sini, pengen menunjukkan bahwa kayak yang dia lakukan untuk STI. Iya, respect. Kamu harus respect. Tuh. Tapi kalau misalnya ini sampai ke 2024 nanti kan terlalu pendek gak sih sebenarnya? Terlalu pendek iya, tapi dia itu tadi yang aku bilang di awal, dia sudah menabung. Setidaknya sudah menabung itu ya, yang paling penting itu ya. Lah ya dari tadi kemarin pembahasannya PSSI terus kok. Orang di Bali itu siapa kalau bukan bapak kita? Benar sih. Dia belum kelar daripada cawapres atau capres yang lain. Beliau itu yang signifikan menabung. Betul. Iya. Karena punya beberapa akses dan punya strategi yang pas. Benar. Jadi meskipun nanti akhirnya jadi cawapres, ya pasti tetap bakal didukung sih. Sama fans bola itu. Iya pasti, karena publik mencintai dia karena sosoknya dia dan telah menyelamatkan sepak bola, sama seperti dulu dia menyelamatkan Inter Milan dari masalah finansial. Sampai sekarang dia masih dikenang jadi presiden di Inter Milan. Orang-orang Milan masih sangat menghormati dia. Itu untuk sepak bola Milan, Italia. Apalagi sepak bola Indonesia. Italia aja bisa respect, apalagi Indonesia ya. Itu dia. Makanya sudah
bekal yang sangat bagus untuk menjadi cawapres. Strategis banget gitu. Tapi kalau dia menampik, oh saya hanya fokus di PSSI, ya benar, karena memang belum ada. Karena memang belum ada perintah dari ibu. siapa belum ada perintah dari siapapun, belum ada mandat dari siapapun. Iya, iya. Belum ada mandat. Belum ketemu Ibu Puan maksudnya. Ya benar-benar. Belum ketemu Bapak Prabowo. Jadi dia masih free lah. Masih free ya. Masih fokus untuk PSSI dan Menteri BUMN sekarang. Tapi bukankah nanti para masyarakat malah akan kecewa kalau misalnya Pak Erick maju, wah ditinggalin nih cuma buat ajang politis nih gitu. Pak Erick selalu punya strategi. Ya pasti itu sih, ngomongnya gitu sih, menjadi wakil presiden akan lebih mudah mengurus gitu. Aku yakin Pak Erick pasti punya strategi khusus yang mana masyarakatnya tidak perlu marah, nanti akan dibuatkan sesuatu yang akan melebihi ekspektasi masyarakat, dan masyarakat akan memaklumi, ya wis Pak maju nggak apa-apa, yang penting Bapak memilih penerus atau yang akan diserah terimakan ke PSSI itu harus oke juga gitu. Itu sudah pasti. Iya sih. Iya. Tinggal kita tunggu langkah apa ketika dia kepilih mendampingi siapa untuk maju cawapres tertentu, itu langkah apa yang diambil itu sangat menarik sih. Tapi yang jelas Pak Erick punya sesuatu yang bagus yang ditawarkan ke masyarakat dan dikasih selalu ekspektasi yang lebih. Itu keren banget sih. Oke, gimana? Kalau bisnis, kalau strategi yang ada nggak sih perusahaan teknologi atau apa yang selalu melebihi ekspektasi publik tuh? Ya pasti ada. Sebut saja TikTok. TikTok itu ya, awal kemunculannya itu di-banned lah di beberapa negara, tidak direspek. Betul. Tapi TikTok itu melengkapi semua puzzle yang tidak dimiliki oleh aplikasi e-commerce lain. Aplikasi e-commerce lain itu masuk dengan fitur langsung penjualan. Langsung jualan. TikTok pendekatannya lain. Betul. TikTok memiliki pendekatan dengan hiburan, entertain. Iya, KOL. Dengan KOL, orang berkonten di situ, yang mana secara tidak langsung orang bisa langsung berbelanja di situ. Barusan kemarin CEO TikTok datang ke sini untuk mengajukan diri untuk investasi, bertemu Bapak Luhut. Dan dia akan fokus di e-commerce-nya, bukan di kontennya. E-commerce-nya ya? Dia fokus di e-commerce-nya karena konten itu hanya sebuah shadow bisnis. Tapi bisnis utamanya sebenarnya TikTok adalah e-commerce. Nah, seperti apa? Dia akan memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasi. Dia harus bisa nantinya ketika sudah investasi, dia bisa melebihi Shopee. Betul, dalam segi pelayanan, dalam segi pengiriman. Karena pengirimannya Shopee ini agak kacau nih Pak. Dia bisa ditambah feeling saya ya, ini baru feeling. Dia akan mengakuisisi ekspedisi yang jago banget di Indonesia. Entah siapa itu. Entah siapa ini. Kalau membuat bisnis baru susah. Asetnya yang susah. Iya. Asetnya. Betul. Pertumbuhan asetnya susah. Kalau mengakuisisi itu lebih mudah. Karena dia punya duit yang gila-gilaan. Nah, ketika TikTok ini sudah punya segalanya dan karena dia kelebihannya itu tadi, dia sudah melebihi ekspektasi bahwa orang itu kalau mau belanja itu nggak melulu tentang melihat produknya, tapi melihat reviewnya dulu. Betul, iya sih. Iya kan? Melihat KOL-nya dulu, melihat kontennya dulu. Itu seru dan kadang nggak pengen beli, wah kok malah jadi pengen beli. Kamu lihat Tokopedia sama Shopee sejam aja udah pengen muntah. Wah iya. Lihat TikTok sejam nggak kerasa loh. Betul, iya. Gila nggak? Gila. Itulah kesamaan Pak Erick yang memberikan
sesuatu yang melebihi ekspektasi masyarakat dengan TikTok yang sama memiliki strategi yang melebihi ekspektasi masyarakat. Ternyata TikTok bisa gini juga ya. Dulu awalnya bahwa Alpenlibe diremehkan, sekarang TikTok bisa seperti ini ya. Itu gila banget TikTok. Jadi bagi kalian yang punya bisnis yang e-commerce seperti itu ya, itu juga perlu dipikirkan. Jangan cuman mikirkan, Mas aku pengen bikin aplikasi itu isinya penjualan produk, payment gateway, chatting, wis, sudah. Terus apa? USP, unique selling proposition-mu apa, Mas? Jadi itu yang perlu dipikirkan. Apakah seperti TikTok, kemudian satu hal, membuat aplikasi itu gampang, Mas. Buat aplikasi itu gampang. Yang susah itu mengakuisisi marketnya, itu yang agak susah. Nah, TikTok itu mengakuisisi market dulu, baru bikin e-commerce. Betul, iya itu jenisnya itu. Jadi ya itu sih, iya membuat aplikasi itu gampang, asal bikinnya di layanan ID. Digitalisasi industri. Sampai jumpa di video selanjutnya.